Sir Jim Ratcliffe resmi diumumkan membeli 25% saham United. Sesuai proposalnya, ia kini memiliki kewenangan mengendalikan urusan olahraga di MU. Sir Jim bersumpah akan mengulas urusan transfer Ten Hag, penanganan urusan Jadon Sancho, manajemen skuad, dan penanganan cedera. Ten Hag akan diberi kesempatan untuk bekerja dengan skuad yang sepenuhnya fit dan meningkatkan posisi Liga United, dengan Ratcliffe mengharapkan persaingan untuk finish di 4 besar. Penggemar United itu akan menerapkan tinjauan internal terhadap sosok kunci dalam bisnis ini, dengan posisinya bersama keluarga Glazer yang kini terjamin setelah proses yang berlangsung selama 13 bulan. Kabar buruknya bagi Ten Hag adalah dia akan mendapat sorotan yang sama seperti tokoh-tokoh besar lainnya di Old Trafford. Dengan tidak adanya pertandingan Eropa, Ten Hag akan dievaluasi saat upayanya meningkatkan posisi United di Liga. Erik Ten Hag diminta untuk mendapatkan tempat 4 besar dengan 20 pertandingan dan 60 poin tersisa antara sekarang dan Mei. United saat ini berada di peringkat ke-8, tertinggal 8 poin dari peringkat ke-4 Tottenham Hotspur. Hanya sehari setelah Sir Jim Ratcliffe akhirnya diumumkan sebagai pemilik minoritas di Manchester United, tampaknya Setan Merah hampir menyetujui kesepakatan transfer pertama mereka pada bulan Januari. Salah satu pemain yang hampir pasti tidak akan berada di klub setelah jendela transfer musim dingin adalah Amad Diallo yang berusia 21 tahun. Menurut Football Insider, pemain yang mencetak 14 gol impresif saat dipinjamkan ke Sunderland itu kemungkinan besar akan dipinjamkan lagi, kali ini ke Southampton. Southampton berada di posisi keempat Championship saat ini, dan mewakili tempat yang layak bagi anak-anak muda untuk melanjutkan pendidikan sepak bolanya. Penggemar Manchester United sangat bersemangat dengan jendela transfer Januari minggu depan, karena mereka memiliki seseorang yang baru yang mengambil keputusan. Namun, ada kabar buruk karena keluarga Glazer lah yang akan menjalankan tugasnya selama jendela musim dingin. Otoritas Liga Premier akan membutuhkan 6 hingga 8 minggu untuk menyelesaikan tes pemilik dan direktur. Hanya setelah hal itu tercapai maka kesepakatan tersebut akan diratifikasi. Belum ada keputusan yang akan diambil hingga setidaknya bulan Februari, yang berarti Ten Hag punya waktu lebih dari sebulan untuk membalikkan keadaan. Jika tidak, kita tidak akan terkejut melihat dia kehilangan pekerjaannya. Erik Ten Hag berharap dapat menemukan obat atas penampilan buruk Manchester United ketika mereka menjamu Aston Villa pada Boxing Day. Setan Merah menderita kekalahan ke-13 musim ini di semua kompetisi pada hari Sabtu saat mereka dikalahkan 2-0 oleh West Ham, dan pertandingan hari Selasa dengan Villa tidak akan berjalan mudah. Manajer asal Belanda ini mengalami cedera yang harus dihadapi sepanjang musim, tetapi ia harus menemukan cara untuk membuat Man United kembali mengancam dalam serangan setelah gagal mencetak gol dalam 4 pertandingan terakhir mereka. Andre Onana akan segera berangkat ke AFCON dan beberapa penampilan bagus akan membuat dia mendapatkan kembali tempatnya sebagai penjaga gawang saat turnamen selesai. Aaron Wan-Bissaka berharap untuk memulai Liga ke-8 musim ini di sini, meskipun Diogo Dalot tersedia lagi setelah kartu merah kontroversialnya di Liverpool. Willy Kambwala akan mendapat kesempatan lain di sini. Ini akan menjadi laga pertamanya di Old Trafford, berduet dengan Johnny Evans yang mengalami penurunan. Sementara di kiri ada Luke Shaw yang belum mencetak gol atau memberikan assist di Premier League musim ini. Di tengah Scott McTominay bisa diganti Sofyan Amrabat yang lebih defensif. Duet dia bareng Kobbie Mainoo memberikan kehadiran yang lebih mengontrol dibandingkan dengan McTominay yang tidak menentu. Christian Eriksen bisa bermain di menit akhir. Penyerang sayap kanan layak diberikan kepada Marcus Rashford, yang belum pernah tampil sebagai starter sejak kekalahan di Newcastle awal bulan ini. Dia akan berupaya membantu Bruno Fernandes yang akhir-akhir ini kehilangan kreativitasnya. Di kiri Alejandro Garnacho layak dipertahankan.
ia memberikan energi yang cukup untuk menjamin peluang MU. Rasmus Højlund belum tentu bugar, jadi bisa saja Antony yang bermain, dan menggeser Rashford sebagai ujung tombak. Emi Buendia dan Tyrone Mings sama-sama sedang menjalani program rehabilitasi setelah menderita cedera lutut pada awal musim ini. Mereka tetap absen dalam jangka waktu lama. Gelandang Boubacar Kamara masih diskors setelah ia dikeluarkan dari lapangan saat melawan Brentford dan tidak akan ambil bagian di Old Trafford. Begitu pula bek sayap Matty Cash yang mendapat kartu kuning kelima musim ini saat Villa bermain imbang 1-1 dengan Sheffield United. Bek tengah Pau Torres diragukan fit karena cedera pergelangan kaki. Emery mengatakan kondisi Torres semakin membaik setiap hari, dan ada kemungkinan dia bisa tampil untuk pertandingan ini. Mantan pemain Leicester City Youri Tielemans masih mengalami masalah pada betisnya dan diperkirakan akan absen dalam beberapa minggu ke depan, sementara penyerang Bertrand Traoré juga sedang diperiksa karena masalah otot yang membuatnya absen baru-baru ini untuk The Villans. Manchester United tidak diperkuat Rafael Varane untuk perjalanan ke West Ham United. Erik ten Hag mengatakan Varane absen karena sakit. Bek asal Prancis ini telah menjadi starter di 2 pertandingan terakhir dan tampil mengesankan saat melawan Bayern Munich dan Liverpool. Namun secara mengejutkan ia absen ketika tim diumumkan sebelum pertandingan. Dengan absennya Harry Maguire, Victor Lindelof, dan Lisandro Martinez, Willy Cambola mendapatkan kesempatan bermain senior pertamanya di jantung pertahanan. Bek Prancis berusia 19 tahun ini mendapat kesempatan bermain untuk pertama kalinya di tim senior Manchester United. Cambola ditunjuk berduet bareng Jonny Evans, yang 16 tahun lebih tua darinya, dan merupakan duet bek tengah ke-10 United yang berbeda musim ini. Cambola bersumpah suatu hari nanti dia akan bermain untuk Manchester United, setelah menyaksikan salah satu kekalahan paling memalukan yang dialami klub tersebut. Pemain yang berada di bangku cadangan melawan Liverpool seminggu sebelumnya, bergabung dengan United dari klub Liga 2 Prancis, Southampton, pada tahun 2020 dengan kesepakatan senilai sekitar 3,5 juta pound. Cambola berada di antara sekelompok remaja Prancis dari Les Ulis, sebuah tim semi-profesional yang berjarak 24 km barat daya Paris, yang mengunjungi Old Trafford untuk pertandingan klub pada musim 2017-2018 melawan West Brom. United yang kuat perlu mengklaim 3 poin untuk menggagalkan City juara. West Brom, sementara itu, ditakdirkan untuk degradasi. Klub yang bermarkas di Old Trafford itu kalah 1-0. Hari itu Cambola dilaporkan memberitahu rekan satu timnya bahwa suatu hari dia akan kembali bermain untuk United. 2 tahun kemudian dia menandatangani kontrak dengan United, dan 5,5 tahun setelah itu dia melakukan debut Liga Premier untuk mereka melawan West Ham.